Baik, sobat pintar, tibalah kita yang di ilmu sesungguhnya. Kita akan belajar ilmu tajwid hari ini, yaitu hukum bacaan al. Sini sobat pintar bisa lihat, bisa dibaca, ya kan? Untuk itu, mari sobat pintar semua, ya, kita sungguh-sungguh belajar, ya kan? Gawainya ditaruh pada tempatnya, jangan kemana-mana, ya. Taruh di situ. Kalau perlu ambil alat tulis dan bukunya dicatat. Karena ini adalah ilmu tajwid yang benar-benar harus dipelajari. Ini kita belajar hukum al. Hukum al itu ada dua, yaitu sobat pintar bisa lihat di sini. Yang ini adalah ya al-samsiyah dan al-qamariyah. Nih. Apa itu tajwid? Ya. Tajwid adalah ilmu atau cara untuk membaca Al-Quran dan bacaan sejenisnya dengan baik dan benar. Jadi tajwid itu merupakan sebuah ilmu untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut. Nah, ini bacaan alif lam atau dikenal dengan lam ta'rif. Hukum lam alif atau lam ta'rif ini ada dua tadi. Di depan udah alif lam syamsiyah atau al syamsiyah dan alif lam qamariyah atau lam qamariyah. Oke, kita lihat di sini ada huruf-hurufnya, kamu bisa lihat nih. Kalau memang perlu dicatat silakan dicatat. Ini hurufnya qamariyah atau al qamariyah ini kita bisa lihat di sini ada alif, ada ba, ada ghain, ada ha, ada jim, ada kaf, ada waw, ada kha, ada fa, ada ain, ada qaf, ada ya, ada ha, ada mim. Kita bisa hitung ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 huruf alif lam qamariyah atau huruf qamariyah. Ini harus bukan dihafal. Ingat, dipahami. Ya. Ini alif lam qamariyah. Bagaimana cara bacanya? Jelas, terang. Apanya yang dibaca jelas? Nanti kita lihat ke contoh berikutnya. Pada intinya kamu harus ingat dulu hurufnya alif lam qamariyah. Dan ini juga kamu harus lihat alif samsiah. Hurufnya samsiah itu ada berapa? Sama. Karena huruf hijaiyah 28 berarti dia ada 14 juga. Ada di sini hurufnya ada ta, ada sa, ada shad, ada ra, ada ta, ada dad, ada zal, ada nun, ada dal, ada sin, ada dha, ada zain, ada shin, ada lam. Ya. Ini huruf al-samsiyah atau huruf samsiyah. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya tidak jelas. Apa yang tidak jelas cara bacanya nanti kita lihat di selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Nih, bisa lihat nih. Nih, alif lam samsiyah adalah alif lam atau lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang berjumlah 14 tadi. Udah ingat kan? 14. Nih, dilihat dari artinya, samsiah adalah artinya matahari. Lam ta'rif diumpamakan sebagai bintang. Sedangkan huruf-huruf samsiah tersebut diumpamakan sebagai matahari. Matahari memiliki sifat yang kuat dan mampu melebur, meniadakan sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang tidak akan nampak jika matahari juga bersinar. Sehingga alif lam atau lam ta'rif akan melebur, dibaca samar suaranya, hilang dan masuk ke dalam huruf syamsiah jika bertemu syamsiah. Jadi maksudnya begini. Tadi dibaca tidak jelas. Tidak jelas itu samar. Apa yang dibaca tidak jelas, apa yang dibaca samar? Yang dibaca tidak jelas, yang dibaca samar itu adalah huruf lamnya. Ya. Huruf lamnya dibaca samar. Dibaca tidak jelas, enggak dibaca al, tapi dibacanya samar atau masukin huruf lamnya ke huruf samsiah. Contoh al-tariq, bukan al-tariq tapi al-tariq. Lamnya hilang hurufnya. Oke, next kita lanjut ya. Nah, ini contohnya, perhatikan contohnya. Ini kan nih lam ta'rifnya, halnya ini nih. Hukum alnya. Ini hukum lam ta'rifnya nih.
al. Ada alif, ada lam. Ini namanya hukum lam ta'rif atau hukum al. Contohnya, ini kan dibaca asyamsu. Ya. Bukan al-syamsu atau dibaca wasyamsu, bukan wal syamsu. Kenapa? Karena huruf shin ini adalah huruf syamsiah. Jadi cara membacanya kalau al-syamsiah yaitu bacaan lamnya tidak terdengar atau tidak jelas. Jadi hurufnya dimasukkan ke huruf sesudah huruf lam, yaitu huruf syamsiah. Di sini kebetulan shin. Jadi bacanya wasyamsu bukan wal syamsu. Ini penjelasannya. Alif lam pada kata di atas bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, yaitu shin. Maka alif lam tidak dibaca al, melainkan dibaca ash. Sehingga kata tersebut dibaca asyamsi atau wasyamsi. Itu karena alif lam al melebur ke dalam huruf shin. Hukum bacaan alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiah disebut ya, hukum bacaan alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiah disebut dengan alif lam syamsiah atau juga idgham syamsiah. Nih, jika diperhatikan lagi, kita akan mendapati adanya tanda baca tasydid atau syaddah di atas huruf syamsiah. Tanda baca ini merupakan ciri khas dari bacaan idgham syamsiah. Nah, jadi idgham syamsiah atau alif lam syamsiah itu punya ciri khas, ciri khusus. Apa ciri khususnya? Ini, ciri khususnya adalah tanda tasdid, ya. Ini tanda tasdid. Ini tanda tasdid. Kamu lihat? Kita tahu ya, bacanya was-samai, bukan wal samai ya. Contoh lain. Nih, wat-tariq itu bacanya bukan wal tariq tuh. Was-samai, wat-tariq, tidak dibaca wal samai atau wal tariq. Paham ya? Sampai di sini ya. Pokoknya ingat, sobat pintar, ciri al-syamsiah adalah tanda tasdid. Itu ciri pokok dan ciri utama. Dimanapun ketika kamu melihat ini, ada huruf alif, ada huruf lam, terus sesudah huruf lam itu ada tanda tasdid, maka udah pasti dan yakin betul itu adalah hukum bacaannya syamsiah atau idgham syamsiah. Jangan dibaca wal samai, tapi langsung dibaca wash. Bunyi huruf lamnya hilang, masuk ke huruf sesudah lamnya. Perhatikan ini baik-baik. Oke, kita lanjut. Nih. Nih ya. Tertulis at-tammah. Ini dibacanya at-tammah. Kalau dibaca seperti ini bacanya. At-tammah. As-saqib, as-sabur, ar-rahman, at-tawwab, ya. Ini berulang-ulang, kita lanjut. Nih. Ini syamsiah semua ya. Sama kayak tadi, lihat. Kumal ada tanda tasdidnya, begitu juga ya. Oke. Coba dibaca, Bapak. Cara bacanya, lihat tanda tasdidnya, ini alnya. Baik. Kita lanjut lagi. Nah, ini hurufnya syamsiah semua nih, sama. Lihat, ada semua tanda tasdidnya. Setelah huruf lam ada tanda tasdid atau syaddah. Ya. Itulah alif lam syamsiah. Oke. Kita lanjut ke al-qamariyah. Alif lam qamariyah tuh. Alif lam qamariyah atau al-qamariyah adalah ta'rif al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang tadi, yang 14 di depan tadi, sudah kamu ingat ya. Nah, dilihat dari artinya, qamariyah adalah bulan. Dapat diumpamakan lam ta'rif sebagai bintang. Sedangkan huruf-huruf qamariyah tersebut diumpamakan sebagai bulan. Bulan memiliki sifat yang lembut dan lemah atau tidak meniadakan dan melebur sinar-sinar yang lain. Begitu juga sinar bintang. Sinarnya akan tetap nampak ketika bulan juga bersinar. Sehingga
alif lam atau lam ta'rif tidak akan melebur, dibaca jelas atau suaranya tidak hilang dan masuk ke dalam huruf komariah jika bertemu dengan huruf komariah. Nah, artinya begini. Alif lam komariah ini hukum alnya, alif lamnya itu dibaca jelas, ya. Al dibaca al, enggak kayak tadi ash, lamnya hilang, suara lamnya hilang, tapi ini suara lamnya terdengar jelas, ya. Baik, kita lanjut langsung aja ke contoh. Baik, kita lihat, kamu lihat nih contoh. Nih. Cirinya atau ciri khususnya al-komariah yaitu di atas huruf lamnya ada tanda sukun. Ini ciri khusus, ciri khasnya nih. Kalau asamsia tadi, sesuai huruf lamnya di atas hurufnya itu ada tanda tasydid. Itu ciri khususnya kalau di al-komariah. Kalau ada begini, nah ini ciri khususnya adalah sukun. Jadi kalau sukun di atas huruf lam ini berarti dia adalah al-komariah. Mau seperti apapun bacaannya, kalau dia punya tanda sukun, ini tanda sukun kamu lihat tuh, ada 3 contoh di sini. Itu adalah al-komariah. Contohnya ini, bacanya al-batin, bukan ab-batin, tapi al. Nah, lamnya dibaca terang, jelas nih. Al-batin. Begitu juga bacanya al-kautsar, enggak baca ak-kautsar. Terus, ini juga af-fatih, tidak dibaca af-fatih, tidak dibaca al-fatih. Jadi, alnya terdengar jelas hukumnya. Ini kamu lihat di bawahnya, penjelasannya. Hukum bacaan dari alif lam yang bertemu dengan huruf komariah disebut alif lam komariah atau izhar komariah. Kalau tadi kan idgham syamsiah, ini izhar komariah. Jika diperhatikan lagi, kita akan mendapati adanya tanda baca sukun. Nah, kan sukun jelas di atas huruf lamnya, itu ciri khusus. Mau gimana pun kalau ketemu ciri itu ya bacaannya al-komariah di atas huruf komariah. Tanda baca ini merupakan ciri khas dari bacaan izhar komariah. Tadi ingat, asamsia punya ciri khas tanda tasdid setelah huruf lamnya. Kalau al-komariah punya ciri khusus juga, masing-masing punya ciri khusus agar kita bisa mudah membedakannya mana al-komariah dan mana asamsia. Kalau al-komariah memiliki tanda sukun di huruf lamnya. Kita lanjut. Nah, tanda sukun, tanda sukun, tanda sukun, tanda sukun, tanda sukun. Oke, dibaca ya. Lihat, perhatikan baik-baik ciri khususnya ini. Oke, terus kita lanjut mau baca pelan-pelan. Ya, ini ciri khususnya. Oke. Udah ya. Lanjut lagi sama semuanya seperti itu. Ini al-komariah. Lihat ciri khususnya adalah sukun. Dan kalau ada satu sukun ini berarti huruf lamnya dibaca jelas. Next, kita lanjut. Nih, coba silakan kamu latihan baca di rumah. Ya. Ini ada bacaannya, silakan dibaca di rumah ya. Ada 2, mana yang syamsiah, mana yang komariah. Tuh, kamu lihat apa tandanya? Kalau komariah di atas huruf lamnya ada tanda sukun. Kalau syamsiah setelah huruf lamnya ada tanda tasydid. Nah, itu berarti syamsiah. Nah, ini bacanya inna syani'aka huwal abtar. Karena alif kan, nah dengan sukun nih. Komariah nih. Terus kita baca apa? Rihlat asy-syita'i was-shayf. Nih, al, tasdid. Tash, ini juga al. Ini kan tasdid. Samsia, berarti kan. Begitu juga seterusnya nih, lihat. Pokoknya kamu lihat tanda tasdid dan sukun di atas huruf lamnya. Oke? Sebab pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas ya mengenai mungkin hukum bacaan hukum al tadi sudah jelas ya, sudah tahu semua sobat pintar bagaimana cara mempelajari hukum lam ta'rif atau hukum al.
Ingat, yang penting diingat cirinya. Insya Allah lama-lama paham. Diingat ciri khususnya. Jangan dilihat yang lain. Pokoknya bedanya mudah. Sangat-sangat mudah, sangat gampang. Kalau yang namanya Al-Qamariyah, Qamar itu bulan, bulan itu sinyalnya redup, menyeduhkan. Jadi bacaannya, itu diumpamakan ya. Jadi bacaannya jelas. Apa yang dibaca jelas? Huruf lamnya. Cirinya apa? Ada tanda sukun di atas huruf lam. Yang kedua, asyamsiyah, cirinya paling gampang. Cirinya asyamsiyah yaitu setelah huruf alnya ada huruf tasdid. Itu yang dinamakan lam syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Jadi ingat, terus belajar, terus menuntut ilmu, ya. Pelajari dulu ilmunya baru mengerjakan sesuatu. Jangan mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Nanti jadinya salah paham. Ingat, baik-baik, belajarlah di rumah, dimanapun kita, insya Allah kita bisa belajar bersama-sama. Mari sebelum kita tutup, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita pelajari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah memudahkan kita semua untuk mempelajari ilmunya, untuk menuju jalan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari ini ada hikmahnya dan membawa manfaat buat kita semua, sehingga menjadikan diri kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.